Hai, kenalin, aku Alin. Video ini aku buat untuk mengenal beberapa jenis tipografi yang dipakai brand di sekitar kita. Ikutin terus ya kalau kalian penasaran. 1. Tiffany & Co. Nama Tiffany & Co sudah cukup diingat sebagai brand penjual perhiasan dengan kualitas tinggi dan desain yang klasik. Tiffany juga mudah diingat karena warna brandnya yang begitu khas, yaitu warna biru yang telah menjadi ciri khasnya sejak 175 tahun yang lalu. Mengutip dari situs resmi Tiffany & Co, ada kemungkinan warna khas ini dipilih karena popularitas batu permata turqua yang dijadikan perhiasan pada abad ke-19. Dari segi pemilihan font, brand Tiffany & Co memilih jenis font serif dengan ciri khas garis kecil di setiap sudut akhir tiap hurufnya. Font jenis ini juga bisa diwakilkan untuk tampilan yang terbilang cantik dan elegan. Kedua, ada Gojek. Siapa yang tidak mengenal salah satu jasa transportasi online ini? Jasa yang biasa disebut ojol atau ojek online ini udah pasti sangat berperan dan membantu untuk kehidupan sehari-hari kita. Jasa yang tidak lama membranding logonya ini udah pasti mempunyai filosofi yang baru loh. Nah, kalian bisa baca ya beberapa filosofinya di video ini. Untuk penggunaan font nih, Gojek menggunakan font jenis sans serif yang menggambarkan kesederhanaan dan efisien tetapi tetap modern. 3. Hermes Paris. Hermes International SA adalah perusahaan Prancis dan rumah mode yang berlokasi di Paris. Ini mengkhususkan diri dalam produk tas, aksesoris kulit, jam tangan, perhiasan, pakaian, parfum, perabotan rumah tangga. Pendirinya adalah Thierry Hermes yang membuka pelayanannya sendiri pada tahun 1837. Untuk bagian detail grafis, kalian bisa pause videonya untuk baca ya. Lanjut ke simbolisme. Simbolisme logonya sangat jelas, fokus pada asal-usul merek, serta hubungan dengan mobil convertible yang digunakan untuk membuat kursi dan pelana. Versi lambang ini muncul di pertengahan abad terakhir. Untuk fontnya nih, font brand besar ini memilih jenis font serif. 4. Film Harry Potter. Hampir semua orang menonton film ini. Diadaptasi dari novel fantasi mengisahkan tentang petualangan seorang penyihir remaja bernama Harry Potter dan sahabatnya yang merupakan pelajar di sekolah sihir Hogwarts. Inti cerita dalam film ini berpusat pada upaya Harry untuk mengalahkan penyihir hitam jahat bernama Lord Voldemort. Warna yang dipakai dalam poster ini biasanya warna-warna gelap lekat dengan sihir. Adapun font yang dipakai dalam film ini adalah fantasi dengan gaya meliuk-liuknya. 5. Ada Google. Google baru aja mengumumkan kehadiran logo perusahaannya yang baru. Penyegaran ini bukan hanya coretan biasa loh, karena bagi mesin pencari tersebut ada makna mendalam di belakangnya. Dalam postingan di blog resminya Google mengatakan sejak awal halaman depan google.com selalu hadir dengan sederhana, unik, dan taburan warna-warni. Nah, kalian bisa pause videonya buat baca detailnya ya. Yang keenam, ada Walt Disney Pictures. Perusahaan Amerika Walt Disney muncul pada tahun 1923. Perusahaan ini didirikan oleh dua bersaudara, Walt dan Roy Oliver Disney. Itu adalah studio animasi kecil yang tumbuh menjadi konglomerat media terbesar dengan jaringan siaran dan taman hiburannya sendiri. Nah, kalian bisa pause dulu sebentar videonya untuk baca cerita detailnya nih, karena emang seru banget. Nah, konglomerat media ini tidak pernah memiliki font resmi ternyata, tapi pada tahun 2000, tipografer Justin Callaghan mencoba untuk membuatnya kembali berdasarkan huruf yang ada. Dia mengembangkan dua versi waltograph, bold dan reguler, dengan huruf kecil dan huruf besar. Ketujuh, ada Vogue Magazine atau majalah Vogue. Banyak selebriti telah menghiasi sampul Vogue nih, dari supermodel awal Twiggy hingga penyanyi Inggris Elton John.
Majalah ini telah menetapkan standar kecantikan selama lebih dari 100 tahun. Logo Vogue yang terkenal yang memuat nama hitam majalah tersebut telah berkembang sejak lama. Logo Vogue ditandai dengan huruf kapital, serif panjang dan kontras yang kuat antara garis tipis dan tebal. Semua ini membuatnya terlihat di latar belakang apapun. Jenis fotografer yang digunakan untuk dekorasi. Yang kedelapan, ada penyanyi asal Indonesia nih, Raisa Andriana, lahir 6 Juni 1990. Siapa yang gak tahu, dia seorang penyanyi, penulis lagu, dan aktris berkebangsaan Indonesia. Bakat menyanyi Raisa muncul sejak usia dini, di usia 3 tahun loh ternyata. Nah, kalau dilihat-lihat, Raisa sendiri tuh punya logo yang banyak kita lihat ketika si Raisa ini lagi nyanyi atau lagi perform. Nah, tipe logonya Raisa adalah font handwritten, memberikan sentuhan cantik dan unik. 9. CNN News. CNN adalah jaringan berita berbahasa Inggris kedua setelah Fox News di Amerika Serikat dan BBC World News International dalam popularitas. Cable News Network menyiarkan transkripsi 24 jam sehari, merekam laporan di berbagai belahan dunia. Nah, ini lagi kalian bisa pause dulu sebentar untuk baca-baca detail logonya karena ada perubahannya sedikit-sedikit aja. Nah, CNN ini memiliki logo teks yang dirancang dari font khusus ternyata yang terlihat seperti grafik. Simbol merah saling berhubungan erat dan ditulis dalam 2 garis berliku yang mengalir dari huruf ke huruf. Terakhir, nah ini ada urutan terakhir yaitu urutan ke-10, ada Pizza Hut. Pizza Hut adalah rantai makanan cepat saji yang berbasis di Amerika Serikat dan waralaba internasional yang menyajikan masakan Italia Amerika. Nah, kalian baca-baca nih sedikit tentang historinya Pizza Hut ini. Nah, ngomongin tentang jenis huruf miring yang digunakan dalam lambang selama bertahun-tahun ini bersifat individual dan memiliki tampilan sapuan kuas yang lebar. Sumber sebenarnya disebut Hot Pizza. Penciptanya adalah desainer Dennis Ludlow. Dia mengusulkan cetakan serif yang direvisi. Oke, itu tadi 10 urutan beberapa brand beserta jenis tipografi yang mereka pakai. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih.